ada peristiwa di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang meninggal tanah tidak mau menerimanya, sehingga setiap kali orang ini dikubur, maka tanah akan melemparnya kembali ke permukaan. Kenapa? Dan dosa apa dia? Sehingga bumi menolak dan tidak mau menerima jasadnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ada dua kisah yang ingin saya kisahkan, mudah-mudahan jadi ibrah, pelajaran bagi kita. Kisah ini terdapat dalam Sahih Muslim dan juga terdapat dalam Sahih Bukhari dari Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, an Anas bin Malik qala kana minna rajulun min bani Najjar qad qara'a al-Baqarah wal Imran wa kana yaktubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang di antara kami, kata Anas, yang tergolong dalam suku Bani Najjar, dan dia membaca surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran, bahkan hafal kedua surat ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia pun menjadi sekretaris wahyu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian fantalaqa hariban hatta lahiqa bi ahli kitab. Kemudian dia melarikan diri dan menjadi pemberontak bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bergabung dengan ahli kitab. Kemudian farafa'uhu qalu hadza qad kana yaktubu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'ajabu bihi fama labisa an qasama Allahu unuqahu fihim fahafaru lahu fawarauhu fa asbahatil ardu qad nabadathu ala wajhiha summa adu fahafaru lahu fawarauhu fa asbahatil ardu nabadathu ala wajhiha. Kemudian ketika dia bergabung menjadi pemberontak dan bergabung dengan ahli kitab, mereka memberikannya kedudukan sangat penting dan berkata, orang ini adalah orang yang biasa menyalin wahyu dari Muhammad dan mereka sangat senang dengannya. Maka berlalulah waktu sampai Allah membuat dia meninggal dunia. Mereka menggali kuburan, kemudian menguburkannya di dalamnya, tetapi mereka terkejut karena bumi telah membuangnya ke permukaan. Kemudian mereka menggali kuburan cukup dalam kedua kalinya, tetapi bumi pun tetap mengembalikan dan membuang ke permukaan. Kemudian mereka pun sahabatnya bahwa jangan-jangan Muhammad dan para sahabat kemudian menggali kuburan ini, mengambil jasadnya, kemudian melempar ke permukaan. Akhirnya kemudian mereka menggali ketiga kalinya, dan galiannya cukup dalam sekali, tetapi sekali lagi bumi menolaknya dan mengembalikan jasadnya ke permukaan. Akhirnya mereka tahu bahwa ini bukan perbuatan Muhammad dan para sahabatnya. Mereka pun kemudian fatarakuhu mambudan. Akhirnya mereka membiarkan jasad itu tidak dikubur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini kisah pertama. Jadi ada seorang laki-laki, dulunya seorang Nasrani, kemudian masuk Islam. Kemudian dia menghafal dua surat yang luar biasa, Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Bukan hanya itu saja, karena dia pandai membaca dan menulis, maka dia pun menjadi sekretaris Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencatat wahyu. Entah mengapa, tiba-tiba kemudian dia berbalik agama, kembali kepada agama semula. Dia pun menjadi Nasrani dan melakukan pemberontakan kepada Nabi dan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia pernah menjadi orang penting, penulis wahyu bagi Nabi SAW, tentu dihormati oleh kawan-kawannya sesama ahli kitab.
maka diberikan kedudukan yang sangat penting karena dia mengetahui rahasia Rasul dan juga para sahabatnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala takdirkan orang ini mati. Dan Nabi SAW berdoa agar bumi menolak jasad ini. Dan kita tahu bahwa doa Nabi SAW pasti mustajab. Apalagi dulunya dia seorang penulis wahyu. Kemudian dia berdusta bahwa Muhammad itu tahu apa-apa. Dia tahu kecuali apa yang ia tulis saja. Dia tidak paham bahwa wahyu itu dihafal Rasul. Allah letakkan di dadanya. Tapi dia mengaku di hadapan ahli kitab bahwa Muhammad la yadri illa ma katabtu. Dia tidak tahu apa-apa kecuali apa yang aku tulis saja. Dusta atas nama Nabi SAW. Akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia pun meregang nyawa. Dia pun meninggal dunia. Maka teman-teman sesama ahli kita menguburkan jasadnya. Subhanallah. Bumi menolak jasadnya. Setiap dikubur, jasadnya akan dilempar ke permukaan oleh bumi. Setiap dikubur, jasadnya dilempar ke permukaan ke bumi. Akhirnya sesama ahli kitab menyangka bahwa jangan-jangan ini siasat Muhammad dan juga para sahabat. Sengaja malam-malam mereka menggali, kemudian mengambil jasadnya dan melempar ke permukaan. Akhirnya ketiga kalinya mereka menggali kuburan cukup dalam, supaya jangan sampai ada satupun yang mampu menggalinya. Akhirnya kemudian dibuatlah lubang yang sangat dalam sekali, kemudian dimasukkan jasad itu ke situ, kemudian mereka jaga, tengah malam tiba-tiba jasad itu sudah berada di atas bumi. Dan mereka mengetahui bahwa ini bukan perbuatan Rasul, bukan perbuatan sahabat Nabi SAW. Tetapi ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-jaza min jinsil amal. Bahwa setiap balasan itu disesuaikan dengan amalannya. Karena dia pertama sudah murtad, yang kedua berdusta atas nama Nabi SAW. Ini kisah yang pertama. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghu aradal hayatid dunya fa indallahi maghanimu katsira kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang jauh lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini ada kisahnya. Dan Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan satu riwayat tentang asbab nuzul ayat ini. Dari Abdullah ibn Abi Hadrad radhiyallahu an, dia mengatakan, suatu ketika kami diutus oleh Nabi SAW dalam bentuk sariyah. Sariyah itu pasukan yang tidak diikuti Nabi SAW. Ketika itu Rasul memerintahkan beberapa orang untuk meneliti jalan, karena Rasul akan menyerang Mekah waktu itu dalam Fathu Mekah. Jadi Rasul meminta beberapa para sahabat untuk meneliti jalan. Kelak kalau pasukan itu berat, maka sudah jelas jalannya. Akhirnya kemudian berangkatlah sariyah ini sampai kepada tempat namanya Idham. Maka keluarlah beberapa kelompok dari kaum muslimin, di antaranya itu ada Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i, kemudian ada Muhallim ibn Juthamah ibn Qais, dan yang lainnya.
Lah, di antara Sariyah itu ada namanya Al-Muhallib Al-Laythi. Al-Muhallib Al-Laythi. Muhallib Al-Laythi ini ikut dalam pasukan Sariyah. Kemudian di perjalanan ketika sampai di kabilah Idham, tiba-tiba kemudian lewat kepada seorang sahabat namanya Amir Al-Ashja'i radhiyallahu anhu yang sedang duduk-duduk bersama kambingnya. Lah rupanya Al-Muhallib Al-Laythi ini yang tergabung dalam Sariyah pasukan yang diutus Rasul tanpa dipimpin Rasul, ada masalah pribadi dengan Amir Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Kemudian ketika rombongan ini lewat di Idham, kemudian berjumpa dengan Amir Al-Ashja'i. Amir Al-Ashja'i ini berusaha mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tetapi Muhallib Al-Laythi dan juga rombongan yang ikut Sariyah itu tidak menjawab salamnya siapa? Amir Al-Ashja'i ini. Karena tahu bahwa Muhallib Al-Laythi ada masalah dengan Amir Al-Ashja'i radhiyallahu anhu ini. Entah mengapa kemudian cekcoklah keduanya. Muhallib Al-Laythi ini dengan Amir Al-Ashja'i yang berakhir dengan pembunuhan. Muhallib Al-Laythi akhirnya membunuh Amir Al-Ashja'i. Bukan hanya itu saja, diambil untanya. Kemudian diambil barang-barangnya. Kemudian mereka meneruskan tugasnya sampai akhirnya mereka pun pulang dan berjumpa dengan Nabi SAW. Rupanya Nabi SAW mengetahui peristiwa ini. Kemudian Nabi SAW menanyakan kepada Muhallib Al-Laythi, betulkah engkau membunuh Amir Al-Ashja'i? Maka dia mengatakan, iya Rasul. Aku membunuhnya karena ini dan itu dan banyak alasan. Tapi Nabi SAW tahu bahwa Amir Al-Ashja'i dibunuh dengan cara zalim. Dia bukan karena ada masalah-masalah yang lain sehingga harus dibunuh. Sehingga Nabi SAW murka. Kemudian Nabi SAW sampai mengatakan, wallahi ma ghafarallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosamu. Walaupun riwayat yang tambahan ini ada yang melemahkan para ulama. Akan tetapi kemudian Nabi SAW pun memanggil keluarga Amir Al-Ashja'i, suruh damai. Apakah harus ada qisas? Karena bagaimanapun dalam Islam membunuh dibunuh, ataukah membayar diat. Akhirnya kemudian sepakat keluarga Amir Al-Ashja'i minta bayar diat dengan membayar 100 ekor unta. Dikiranya setelah peristiwa diat ini Nabi SAW tidak akan mempermasalahkan masalah ini. Sehingga Muhallib Al-Aslami datang kepada Nabi SAW dan mengatakan, istaghfirli ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minta ampun. Maafkan diriku. Maka Nabi SAW tetap murka dan mengatakan, idhab la ghafarallahu lak. Pergilah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengampuni dosamu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada kisah ini, ketika menjelaskan Al-Quran An-Nisa ayat 94 yang tadi saya baca, beliau mengatakan bahwa Muhallib Al-Laythi ini Allah Subhanahu wa ta'ala wafatkan di zaman Nabi SAW karena dia sudah membunuh. Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memberikan hukuman kepada dia, sehingga akhirnya ketika dia dikubur, tiba-tiba bumi melempar jasadnya kembali. Dikubur lagi, ternyata jasadnya sudah di atas permukaan bumi, dan begitu seterusnya. Akhirnya terpaksa dia pun faulqiya baina jabalaini, dilempar di antara dua gunung, kemudian dilempari dengan batu, dan begitulah cara menguburkannya. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, annal arda la tuqbal man huwa asyarru minhu. Annal arda la taqbal man huwa asyarru minhu. Sesungguhnya bumi itu tidak menerima manusia yang jauh lebih buruk dibandingkan Muhallib Al-Laythi ini. Walakin Allah arada an yuriyakum ayah fi qatlil mu'min. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala hendak memperlihatkan kepada kita tanda-tanda kebesarannya, bahwa membunuh seorang mukmin ini bukan perkara ringan. Ini perkara besar. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pelajaran bagaimana bumi menolak jasadnya Muhallib Al-Laythi ini, karena dia telah membunuh seorang mukmin
Amir al-Ashja'i radhiyallahu an. Walaupun sekali lagi sebagian para ulama mengatakan ada sebagian riwayatnya fihi nadhar, tetapi ada juga sebagian riwayat yang dihasankan atau disahihkan oleh sebagian para ulama. Akan tetapi yang ingin saya katakan sebagai nasihat dalam mukaddimah kajian di siang hari ini, di sini ada 3 poin yang harus Anda hindari. Pertama, jangan sampai murtad. Lihat bagaimana kisah yang pertama. Yang kedua, jangan berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi SAW mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja seseorang berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, silahkan tempat duduknya di neraka. Kemudian yang terakhir, ingat darah seorang mukmin, darah seorang muslim itu sangat-sangat berharga dalam Islam. Karena bagaimanapun darah seorang muslim lebih berharga dibandingkan dunia dan isinya. Kalau seandainya ada orang yang menghancurkan Ka'bah sekeping demi sekeping, jauh lebih berharga nyawa seorang mukmin daripada hancurnya Ka'bah yang kita tahu semuanya merupakan kiblat kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang saya sampaikan.